Jemaat dimohon bangkit berdiri. Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari dengan penuh rasa syukur kita, penuh rasa pengagungan kita kepada Tuhan, kita pujikan pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak sekali lagi kita katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada sama-sama kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada, sebab kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak kita puji dan kita sembah. Hanya Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami. Mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu di dalam hidup kami. Jikalau pada hari ini meskipun kami tidak dapat berkumpul di gedung gereja, tetapi kami tetap mau ya Tuhan merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi Engkau tetap memberikan kami kesehatan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau ya Tuhan meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang mau pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bersyukur jikalau kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Mari jemaat, sebelum kita lebih lagi menyembah Dia, kita mau mengakui setiap dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
dari barat Engkau telah membuang dosaku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, Engkau yang mengetahui setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami untuk lebih lagi menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hidup kita akan aman jika kita bersandar pada lengan yang kekal. Dengan penuh sukacita kita pujikan pujian sandar pada lengan yang kekal. Alangkah senang dan bahagia sang bersandar lengan yang kekal. Karunia bisa diberi olehnya, sandar pada lengan yang kesandar. Sandar, sandar, Tuhan kuat dan aman. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada lengan kekal. Jalanku cerah hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal. Sandar,
Jikalau kita bersandar pada lengan yang kekal, hidup kita akan aman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah situasi wabah COVID-19 ini, mungkin di antara kita bertanya, kenapa sih kok Tuhan belum menghilangkan wabah ini dari negara kita? Mungkin saat ini kita kehilangan penghasilan atau gaji kita dipotong. Banyak yang mengalami kekecewaan. Tetapi sekali lagi kembali kita mau mengingat bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Kita akan persiapkan hati kita dengan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama datang beribadah. Kita boleh bersama-sama menghampiri tahta Tuhan yang kudus di dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Kita sudah memuji kebaikan Tuhan, kita sudah menyatakan kasih setia Tuhan lewat pujian yang kita naikkan. Mari saatnya kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur selama kurang lebih 6-7 minggu kami tidak bisa bertemu di dalam ibadah di gereja. Tetapi kami bersyukur jikalau Tuhan menyertai kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing.
Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami sudah menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan Tuhan berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami, menyertai kami dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah menegur yang bersalah. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita dibesarkan dengan cara yang berbeda, kita mengenyam pendidikan yang berbeda, bahkan kita bertumbuh serta bergaul di dalam lingkungan yang berbeda-beda. Hal ini membuat kita mempunyai cara pandang dan cara menyelesaikan masalah yang beragam-ragam dan berbeda-beda pula. Secara khusus ketika kita menegur seseorang yang kedapatan melakukan dosa atau bersalah. Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa tidak perlu ikut campur. Kita juga bukan orang yang baik-baik amat kok. Kenapa kita ngurusin orang yang bersalah? Biarkan saja dia mengurus bersalahnya dan dosanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang baik-baik amat, sehingga kita tidak perlu mengurusi orang yang berdosa atau bersalah. Tidak usah ikut campur, tidak usah ikut-ikutan. Mungkin ada juga yang akan mengatakan, sudahlah, toh kita semua orang yang percaya sama Tuhan. Biarkan nanti dia sendiri yang berurusan atau bertanggung jawab sama Tuhan. Atau ada dari kita yang mengatakan, jadi orang itu tidak usah cari rame, tidak usah ribut-ribut. Sudah, biarkan saja, tidak perlu diurusi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dipengaruhi oleh cara pandang kita yang berbeda-beda. Demikian juga dipengaruhi oleh latar belakang kita yang berbeda-beda. Bapak Ibu, di dalam PSBB yang terjadi di negara kita, ada sebuah video yang lagi viral. Ada seorang yang mengamuk ketika ia ditegur oleh petugas yang sedang razia pada saat itu. Petugas itu mengingatkan supaya istrinya tidak duduk di samping pengemudi, tetapi istrinya pindah duduk di belakang. Tetapi pria ini marah-marah dan akhirnya pria ini mengungkapkan satu nama, pemimpin dari wilayah yang dia diami. Mengingatkan seseorang itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Tetapi hari ini jelas bagi kita bahwa ketika ada seorang saudara yang bersalah dan berbuat dosa, maka kita harus menegur, kita harus menasehati saudara yang bersalah atau berbuat dosa tersebut.
Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar supaya kita tidak salah, apa sih prinsip yang harus kita pegang ketika kita menegur atau menasehati orang yang bersalah atau telah berbuat dosa. Yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita menegur atau menasehati seseorang yang kedapatan bersalah atau berdosa, yang harus kita miliki adalah motivasi yang benar terlebih dahulu. Bapak Ibu, melihat sesuatu yang dapat terlihat itu mudah, tetapi melihat sesuatu yang tidak terlihat itu adalah hal yang sulit. Dan motivasi adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada satupun orang yang tahu apa motivasi kita menegur orang yang berdosa atau bersalah itu. Oleh karena itu, sebelum kita menegur atau menasehati saudara yang bersalah atau berbuat dosa, maka kita perlu memeriksa, mengkaji diri kita, menguji diri kita, apakah memang benar kita telah memiliki motivasi yang benar di dalam melakukannya. Kalau kita sudah menguji Tuhan, aku ingin supaya orang itu bisa diingatkan kembali bahwa ia bersalah dan ia kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, motivasi yang harus kita miliki adalah kita harus menegur orang yang bersalah itu dengan dasar kasih. Ketika kita mendapati orang yang bersalah melakukan sebuah dosa, misalnya dia berzina, dia mencuri, dia korupsi, dia membunuh, mungkin ada perasaan gemas yang muncul di dalam hati kita. Dan kita langsung mengatakan hukum saja dia tidak layak untuk diampuni. Percuma diomongi berkali-kali juga tidak berubah-berubah. Rasa gemas itu membuat kita menuntut supaya hukuman yang setimpal dijatuhkan kepada orang yang bersalah atau berbuat dosa. Tetapi Bapak Ibu, kita harus ingat ketika kita mengatakan semuanya itu harus dilandasi oleh kasih. Kasih itu menjadi dasar yang utama. Tidak salah kalau kita gemas sehingga kita mengatakan orang itu harus dihukum. Tetapi kita harus ingat, kita harus mengingatkan orang itu terlebih dahulu supaya ia boleh kembali sadar bahwa apa yang telah ia lakukan adalah sesuatu yang tidak baik dan bersalah di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita harus memiliki kasih di dalam menegur sesama kita yang berdosa atau bersalah? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, perikop yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini terletak di antara dua perikop yang berbicara tentang kasih. Di perikop sebelumnya, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, kita semua sudah hafal cerita tentang perumpamaan ini. Ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba, tiba-tiba 1 ekor itu hilang, dan gembala ini meninggalkan yang 99 ekor domba itu dan pergi untuk mencari domba yang 1 ekor itu. Kalau gembala itu tidak didasari oleh kasih, saya yakin gembala itu pasti tidak akan pergi mencari 1 ekor domba yang tersesat atau hilang itu. Kalau mungkin orang Tionghoa yang menjadi gembalanya mungkin akan berpikir seperti ini, tidak apa-apa, 1 hilang, ada 99, masih bisa cuan bukan? 1 itu cuma 1%, hilang 1% tidak apa-apa, yang lain masih bisa cuan lebih banyak. Tetapi gembala ini menunjukkan kasihnya dengan cara meninggalkan yang 99 dombanya dan pergi mencari yang 1 ekor. Kalau gembala itu tidak mempunyai kasih kepada domba yang hilang itu, pasti dia tidak akan pergi untuk mencari domba yang hilang itu. Bahkan kalau kita melihat perikop sesudah perikop yang kita bahas pada pagi hari ini, itu berbicara mengenai pengampunan. Bapak Ibu, pengampunan tidak mungkin terjadi kalau
orang yang mengampuni atau memberikan pengampunan itu sudah mengalami kasih yang nyata, yaitu ia telah diampuni. Seseorang itu tidak mungkin mengampuni apabila ia tidak mempunyai kasih. Kasih itulah yang rela untuk mengampuni, memberikan pengampunan dan melepaskan pengampunan. Oleh karena itu, kalau kita membaca perikop tentang pengampunan ini, murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, bertanya kepada Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku? 7 kali? Tuhan menjawab, bukan, 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, seseorang tidak akan mungkin dapat mengampuni kalau ia tidak memiliki kasih. Menegur orang yang kedapatan berbuat salah atau berbuat dosa adalah perkara yang tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita menegur mereka, mari kita memiliki kasih. Kita mengenakan kasih supaya orang yang kita ingatkan dosanya, kita tegur dosanya, orang itu bisa sadar dan orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sebelum kita menegur, mari kita menguji diri kita. Motivasi apa yang kita miliki ketika kita menegur orang itu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan ketika kita menegur? Yang pertama tadi kita memiliki motivasi yang benar, yaitu kasih. Yang kedua, motivasi yang benar harus didukung dengan cara yang benar. Motivasi yang benar harus diikuti dengan metode yang benar. Dan prinsip yang kedua adalah, selain motivasi yang benar, maka kita menggunakan cara atau metode yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati ketika kita menegur seseorang, motivasinya benar, tetapi caranya salah, maka kita bisa jatuh ke dalam yang namanya penghakiman. Dan inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Yang dikritisi bukan kita tidak boleh memberikan penilaian terhadap benar atau salah, bukan. Tetapi yang dikritisi oleh Tuhan Yesus bahwa kita itu memberikan penilaian dengan cara yang salah atau tidak tepat. Dan seringkali Bapak Ibu, orang-orang yang bersalah atau berdosa mengambil celah ini dan menghindari celah ini untuk tidak mau ditegur atau dinasehati. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam bagian yang kita baca ada metode atau cara-cara yang ketat di dalam kita menegur atau menasehati seseorang. Apakah cara atau metode itu? Yang pertama Bapak Ibu, pertama-tama dikatakan apa? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Saya yakin Bapak Ibu, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, terus kemudian kita umumkan, rasanya orang itu mangkelnya setengah mati. Orang itu akan jengkel setengah mati. Kenapa? Kenapa kok dia tidak temui saya terlebih dahulu dan ingatkan bahwa saya bersalah. Saya yakin orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat paham tentang hal ini. Bahkan guru-guru Yahudi itu lebih menyukai bahwa para pendosa atau orang-orang yang bersalah itu meminta ampun kepada orang yang telah dilakukan kesalahan itu terlebih dahulu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat dikatakan apa? Kalau ada orang yang kedapatan bersalah, maka engkau harus menegur dia secara pribadi terlebih dahulu. Kita perlu ketika kita melakukan peneguran secara pribadi, kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan supaya orang yang mendengarkan teguran kita itu dapat menerima nasihat atau teguran yang kita berikan. Bapak Ibu, tidak mudah di tengah-tengah budaya
kondisi masyarakat kita yang seperti ini, di tengah kondisi masyarakat yang tidak suka ditegur, yang lebih suka dipuji dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar, kalau ada orang yang bersalah Bapak Ibu, mari kita datang kepada orang itu secara pribadi, berbicara dengan hikmat Tuhan, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan kesalahan orang tersebut. Kata menegur di dalam bagian ini ditulis dalam bahasa dengan menggunakan kata Yunani klenko. Artinya orang yang menegur adalah orang yang membawa terang atau meyakinkan seseorang terhadap sesuatu. Jadi ketika kita menegur, kita itu punya keyakinan, kita itu ingin mengungkapkan kebenaran yang kita yakini kepada orang yang bersalah atau berbuat dosa. Tujuannya apa? Bukan untuk menghukum dia, bukan untuk semakin memojokkan dia, tetapi tujuannya adalah supaya orang yang bersalah itu kita dapati kembali, supaya ia tidak terhilang sama seperti satu ekor domba yang dicari tadi. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada jemaat yang bersalah, terus kemudian ditegur, malah meninggalkan Tuhan dan gereja. Saya tahu menegur seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu saya sudah katakan tadi, kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita tahu apa yang kita sampaikan, supaya dengan kehadiran kita tidak menambah runyam masalah, tetapi kita membuat masalah yang ada semakin jelas. Itu yang pertama. Cara atau metode yang benar itu adalah pertama-tama teguran itu harus dilakukan secara pribadi terlebih dahulu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau langkah pertama yaitu menegur secara pribadi dan itu tidak didengarkan oleh orang yang berdosa atau bersalah, maka langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah kita menghadirkan beberapa saksi. Bapak Ibu, menghadirkan beberapa saksi ini juga diatur di dalam Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Imamat 17 ayat yang ke-6, lalu Imamat 19 ayat yang ke-15. Bahkan kalau kita melihat di dalam gereja mula-mula dan di dalam beberapa bagian perjanjian baru, maka cara ini juga tetap dipertahankan. Misalnya di dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, di sana diatur tentang saksi-saksi. Lalu 1 Timotius 5 ayat 19 sampai dengan ayat 20. 1 Timotius 5 ayat 19 sampai dengan 20 juga mencatat hal tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan apa Bapak Ibu? Supaya orang yang bersalah itu semakin diteguhkan bahwa ternyata apa yang dilakukan itu salah dan tidak benar. Kalau satu orang mungkin dia merasa tidak yakin apakah pandangannya objektif atau benar. Tetapi kalau dihadirkan saksi 2 sampai 3 orang, maka seharusnya orang yang bersalah itu yakin bahwa apa yang ia lakukan, tindakannya itu adalah tindakan yang tidak benar atau bersalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa jumlahnya harus 2 sampai 3 orang? Pertama, kalau satu orang Bapak Ibu mungkin penilaiannya tidak subjektif. Oh, dia adalah orang yang dekat dengan kita gitu ya. Terus kemudian apa yang dia omongkan selalu yang baik-baik. Maka perlu lebih dari 1 orang dengan tujuan apa? Supaya orang lain dapat memberikan pandangan yang lebih objektif. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa 2 saksi itu harus 2 atau 3 orang atau lebih? Supaya apa? Supaya teguran yang disampaikan itu lebih berbobot. Oh, kalau 1 orang saja mungkin dia mengatakan halah cuma orang itu. Tapi kalau ada orang yang lebih senior yang menasehati dia, menegur dia,
bisa jadi dia lebih respek atau lebih segan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau langkah pertama tidak diindahkan, jikalau langkah pertama tidak didengarkan dan tidak berhasil, maka langkah yang kedua ini perlu dipertimbangkan. Dan bukan cuma dipertimbangkan, maka kita perlu untuk mengambil langkah yang kedua itu. Selain kita tadi meminta hikmat untuk memilih perkataan yang kita ucapkan kepada orang yang bersalah, kita pun ketika memilih saksi juga perlu meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita tidak memilih saksi-saksi yang tidak tepat. Tujuannya apa? Kalau kita salah memilih saksi, maka orang itu akan dihukum, Bapak Ibu. Orang itu akan diadili berdasarkan kesaksian kita. Oleh karena itu kita perlu memilih saksi. Yang pertama, kriteria saksi adalah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap masalah yang ada. Orang itu juga adalah orang yang dewasa, memiliki wawasan berpikir yang cukup luas dan cukup bijaksana. Dan kita juga tahu yang kedua, orang itu tidak mungkin mengucapkan saksi dusta. Karena apa? Karena mengucapkan saksi dusta itu dilarang oleh firman Tuhan. Kriteria yang kedua adalah orang itu memiliki tidak relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau orang itu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, saya yakin dia tidak akan mengucapkan saksi dusta. Bapak Ibu, itu adalah langkah kedua. Ya, langkah yang pertama kita harus menegur secara pribadi. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah apa? Kita memanggil 2 sampai 3 orang saksi. Jikalau langkah kedua ini tidak bisa diterapkan, orang yang bersalah tidak mendengarkan dan tidak berbalik dari kesalahannya, maka kita perlu mengambil langkah yang ketiga. Apakah langkah yang ketiga itu? Langkah yang ketiga adalah menyampaikan soal masalah ini kepada jemaat. Jemaat berarti ukurannya lebih besar, Bapak Ibu. Jemaat berarti ukurannya lebih banyak, Bapak Ibu. Ketika metode atau cara yang kedua tidak bisa dilakukan, maka kita harus mempertimbangkan dan memilih langkah yang ketiga ini, yaitu dengan menyampaikan kepada jemaat apa yang menjadi permasalahan dari orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pak, kalau seandainya langkah yang ketiga ini pun tidak membuahkan hasil, bagaimana? Maka langkah yang terakhir, langkah yang berat yang harus kita lakukan dan kita pilih adalah kita harus melakukan disiplin gereja, atau kita harus mengusir orang itu dari kumpulan atau komunitas kita. Wah, Pak, Bapak kok kejam sekali, Pak. Bapak Ibu, hal ini juga diatur di dalam 1 Korintus pasal yang kelima. Di dalam 1 Korintus pasal yang kelima itu ada orang yang mendengar bahwa ada percabulan di sana. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus? Mereka tidak mengindahkan hal itu. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang itu yang melakukan dosa harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya juga diselamatkan. Kita perlu melakukan teguran itu supaya orang yang bersalah itu kembali kepada Tuhan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, maka orang itu harus diusir dan kita harus menjauhi diri untuk bergaul dengan mereka. 1 Korintus 5 ayat 9 mengatakan begini, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Tujuannya apa? Supaya kita tidak ikut menjadi rusak karena percabulan itu. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-6 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Artinya apa?
ketika ada satu orang berdosa yang diam di tengah-tengah komunitas Kristen yang sehat, dan kita tidak melakukan prosedur-prosedur untuk menegur dan mengingatkan orang ini, maka orang ini bisa merusak atau menghancurkan komunitas Kristen yang sehat itu. Di dalam bagian yang kita baca dikatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kenapa digunakan dua istilah ini, orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai? Ini adalah orang-orang yang berdosa yang ada di dalam Injil Matius. Jadi kita mengucilkan dia, kita menjauhi dia supaya komunitas Kristen ini boleh tetap sehat. Bapak Ibu, itu adalah langkah yang paling akhir dan langkah yang berat yang mungkin bisa dipilih ketika ada orang yang melakukan dosa dan ia tidak mau berubah setelah ditegur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini gereja kita mempunyai sebuah tema, yaitu apa? Christ Centered Community. Sebagai komunitas yang berpusat kepada Kristus, mari kita belajar. Yang pertama tadi, sebelum kita menegur orang yang bersalah, kita menguji diri kita, apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar. Dan motivasi yang benar itu adalah kasih. Setelah kita menguji diri kita, mari kita gunakan cara yang benar, yaitu mari kita menegur dengan step-step, langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Yaitu pertama, ditegur secara pribadi. Kalau tidak bisa ditegur secara pribadi, kita tegur, kita datangkan saksi 2-3 orang. Kalau tidak bisa dilakukan, kita umumkan di hadapan jemaat. Dan kalau kita tidak bisa melakukan itu semua, maka dengan terpaksa orang itu harus dikenakan disiplin gereja. Supaya apa? Supaya komunitas yang sehat ini boleh tetap terjaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam 1 Korintus, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang sudah, yang penting kita tidak masalah, kita hidup aman-aman, tidak usah ngurusi masalah orang. Tidak Bapak Ibu, itu adalah ciri orang yang tidak berpusat kepada Kristus. Kalau ada orang yang bersalah, kita harus memiliki hati seperti hati Kristus. Kita menegur dia, bukan tujuannya dia hilang dari gereja, tetapi kita ingin supaya dia bisa kita rangkul kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Tengah-tengah PSBB seperti ini, Bapak Ibu, tidak mudah bukan? Mengingatkan orang untuk tidak keluar rumah. Rambut saya sudah sedikit panjang Bapak Ibu ya, karena saya juga tidak berani potong rambut. Karena apa? Karena takut terinfeksi virus katanya ya. Jadi saya biarkan panjang. Mungkin kalau bulan depan saya belum potong lagi Bapak Ibu, rambut saya sudah bisa diikat mungkin Bapak Ibu ya. Mengingatkan orang untuk tinggal di rumah itu gampang atau susah Bapak Ibu? Susah ya. Apalagi kalau orang itu sukanya, hobinya jalan-jalan Bapak Ibu. Kalau saya mah hobinya tidur Bapak Ibu. Tidak ada kegiatan, tidur di rumah gampang. Ya, tinggal tidur, istirahat. Orang yang punya hobi jalan-jalan disuruh tinggal di rumah, wow, seperti seorang yang diikat Bapak Ibu. Kepingin pergi terus. Apalagi orang yang biasa kerja sekarang disuruh diam di rumah Bapak Ibu. Wah, saya yakin itu tidak mudah. Tetapi saya percaya semua itu Bapak Ibu dilakukan dalam rangka apa? Untuk mengurangi penyebaran virus corona COVID-19 ini. Kalau ada orang yang masih berpergian, ingat yang ditegur ini adalah saudara seiman ya Bapak Ibu ya. Jangan tiba-tiba ya kata orang-orang kerumunan Bapak Ibu tegur sendiri ya, Bapak Ibu diantemi orang tidak salah gitu ya. Ingat saudara seiman yang kita kenal, ingatkan, ojo keluyuran, stay at home ya, kasih stiker-stiker itu ya di postingan kita, stay at home, thank you dan lain sebagainya.
Ingatkan, jangan keluar-keluar, jangan keluyuran. Kalau kerja gunakan prosedur yang ada, pakai masker lah, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Tujuannya supaya apa? Supaya orang yang kita kasih itu tidak terinfeksi oleh virus corona. Bapak Ibu, memang ada banyak disiplin gereja. Kalau ada orang yang kedapatan bersalah, bisa saja ia diberhentikan dari pelayanan untuk sementara waktu. Ada juga yang dilarang untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya. Ada yang dilarang untuk mengikuti perjamuan kudus, tetapi kita bisa datang secara pribadi melayani orang itu. Bapak Ibu, mari sebagai komunitas yang berpusat kepada Kristus, mari kita memiliki kasih, memiliki motivasi, dan memiliki metode yang benar di dalam menegur seseorang. Dan kalau kita adalah orang yang ditegur, mari kita juga miliki kerendahan hati, supaya kita boleh diingatkan lagi akan kesalahan kita, dan kita boleh diingatkan lagi akan kasih Tuhan, dan kita boleh kembali kepada kasih Tuhan yang luar biasa itu. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan biarlah melalui komunitas kita banyak orang yang boleh menyaksikan ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa sebagai orang percaya, kami harus menegur orang yang bersalah, orang yang telah berbuat dosa. Tetapi kami juga diingatkan, sebelum kami menegur orang yang bersalah atau berdosa, kami harus memiliki motivasi yang benar. Selain motivasi yang benar, kami juga menggunakan cara yang benar. Berikan kami hikmat bijaksana, supaya ketika kami menegur orang yang bersalah, kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan orang itu kepada Tuhan. Dan kami yang ditegur Tuhan, apabila kami melakukan kesalahan dan dosa, kami berdoa, berikanlah kami kerendahan hati, supaya kami juga boleh menerima apa yang menjadi kesalahan kami, dan kami boleh memperbaiki diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja, berbicara, mengingatkan setiap kami akan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir ibadah kita, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan yang tidak pernah memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja yang sudah ada, atau jemaat mengumpulkan di rumah masing-masing yang nantinya akan dibawa ke gedung gereja. Mari kita pujikan pujian Pelangi Kasih-Nya. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi kekuatan kita, karena Dia Allah yang peduli di dalam hidup kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang
Tuhan, hari ini kami datang, kami mau membawa pokok-pokok doa kami. Yang pertama, kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini, kami berdoa kiranya tangan Tuhan saja yang berkuasa untuk negara kami. Kami tahu kami bangsa yang berdosa. Kiranya Tuhan yang mau ampuni segala dosa kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap dokter, para medis. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka di dalam merawat setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang mungkin saat ini kehilangan saudara, teman, ataupun orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Juga berdoa menyerahkan untuk mereka yang saat ini kehilangan mata pencaharian ataupun penghasilan mereka berkurang. Kiranya Tuhan yang mau tetap pelihara hidup mereka. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk gereja kami ini. Kiranya Tuhan yang mau tetap sertai, Tuhan yang mau tetap pimpin setiap jemaat yang ada, berikan kesehatan, kekuatan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja kami ataupun di sekolah Kristen Kalam Kudus. Kiranya Tuhan yang mau berkati juga. Beri kami semua kesehatan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pimpin hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami mau terus bersandar hanya di dalam Engkau. Ini persembahan kami, ya Tuhan, yang mau pakai untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau jawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari ini kita akan tutup dengan pujian doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Chandra. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita memohon berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia yang tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal dari Allah Bapa kita, pimpinan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, silakan mengambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.